Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Kita lanjutkan daurah tafsir kita. Kita tadi sore sudah sampai kepada surah apa? An-Nazi'at. Artinya sekarang kita masuk ke surah Abasa. An-Nazi'at dah selesai, masuk Abasa. Nama surah Abasa dinamakan dengan nama ini karena Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memulai dengan kata abasa wa tawalla, peristiwa yang terjadi antara Nabi dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Surah yang mulia ini tertib secara mushafi surah yang ke-80. Secara nuzuli surah yang ke-24. Bilangan ayat dia 42, jumlah rukuknya ada satu saja. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkannya surah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah tahun ke-4 hingga 5 kenabian. Ketika itu dakwah secara terbuka sudah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surah yang mulia ini ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat yang mulia ini. Ini tentang Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta beliau mengajari dirinya apa yang Allah ajarkan pada beliau. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk berbicara dengan sekelompok pembesar Quraisy. Beliau mengajak mereka untuk memeluk Islam, sehingga beliau bermuka masam dan berpaling dari orang buta itu, yakni Abdullah bin Ummi Maktum. Maka turunlah ayat ini, teguran dari Allah buat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tema utama surah ini hiburan bagi orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah hibur orang-orang beriman. Mari kita baca pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Baik. Ini teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau yang Muhammad, barangkali dia menginginkan mencucikan dirinya dari dosa. Adapun orang yang engkau layani untuk memberikan pengajaran kepada mereka itu, mereka merasa diri mereka serba cukup, mereka orang terpandang.
Tapi kamu berikan perhatian kepadanya, padahal tidak ada celaan bagi atasmu kalau dia tidak menyucikan dirinya, yakni tidak beriman. Adapun orang yang datang kepadamu untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan dia takut kepada Rabbnya, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha, dan seterusnya. Lalu Allah Ta'ala sebutkan, sekali-kali jangan begitu. Ya, sesungguhnya ajaran Allah itu suatu peringatan. Barang siapa yang mengkehendaki tentu ia akan memperhatikannya. Ya, baik. Kemudian peringatan Allah kepada manusia yang tidak tahu hakikat dirinya. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Kata Allah, Qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa'aqbara thumma idza syaa'a ansyarah. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, ini celakalah manusia kata Allah, alangkah kufurnya dia. Dari apa dia diciptakan? Allah ingatkan lagi, dari nutfah. Lalu Allah tentukan kadarnya. Fase-fase kejadiannya Allah tentukan. Kemudian jalannya dia dimudahkan. Allah yang mematikannya lalu menguburkannya. Allah yang mengkehendaki. Jadi hendaklah manusia ini memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air yang melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana ada tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun yang rindang. Sebagai kesenangan bagi kamu dan ternak kamu. Maka nanti apabila datang suara yang memekakkan itu, pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Lari seorang dari orang lain, dari ibunya, dari ayahnya, sahabatnya, anaknya, masing-masing pada hari itu menyelamatkan diri mereka. Orang-orang yang beriman wajah mereka berseri-seri pada hari itu, tertawa dan bergembira. Tetapi orang kafir, wajah mereka tertutup debu. La ilaha illallah. Barakallahu fikum. Ini sebuah pelajaran besar bagi para dai untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang lemah. Ya. Ikhwati fillah, kita lanjutkan surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Surah At-Takwir ini namanya dinamakan dengan At-Takwir karena Allah menyebutkan tergulungnya matahari di awal surah ini sebagaimana salah satu tanda dari bangkitnya hari kiamat. Jadi At-Takwir itu artinya adalah menggulung. Apa yang digulung? Yang digulung itu apa? Matahari. Idza syamsu kuwirat. Itu dia. Kemudian tertib surah ini secara
Mushafi surah yang ke-81. Bilangan ayatnya 29. Secara nuzulinya ayat surah yang ke-7. Bilangan ayatnya 29, bilangan rukuknya ada satu. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkannya antara tahun 1 hingga 3 kenabian. Ketika itu dakwah Nabi berjalan secara sulit dan senyap-senyap. Kemudian kelebihan surah At-Takwir, termasuk di antara hal yang membuat uban Rasulullah itu adalah surah At-Takwir ini, idza syamsu kuwirat. Dan ada hadis yang lain, wallahu a'lam bishawab, siapa yang hendak melihat hari kiamat seolah-olah dengan mata kepalanya, dia hendaklah membaca idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Wallahu ta'ala alam. Tema utama surah At-Takwir, rasa aman di jalan Ar-Rahman. Rasa aman di jalan Ar-Rahman. Nah, kemudian dikala terjadinya peristiwa-peristiwa besar pada hari kiamat kelak, apabila matahari telah digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta yang bunting ditinggalkan, ya, kan ada anaknya itu mahal harganya, karena dosa apa dia dibunuh. Dan apabila lembaran-lembaran telah dibuka lebar-lebar, apabila langit dilenyapkan, apabila neraka jahim dinyalakan, apabila surga didekatkan, setiap jiwa mengetahui apa yang telah mereka kerjakan. Alimat nafsum ma ahdarat, apa yang sudah kita perbuat. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila terbelah, dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak ada menyimpan ilmunya. Jadi apa yang disuruh oleh Allah itu dia sampaikan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan tentang Al-Quran, dia bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini ada satu hal yang perlu menjadi catatan bagi kita. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian kehendaki melainkan itu hanya kehendak Allah Rabbul alamin. Aman kita, bersandarlah kepada Allah Rabbul alamin. Kemudian surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ini dinamakan dengan Al-Infitar, secara bahasa berarti orang-orang yang apa arti Al-Infitar? Terbelah, ya. Terbelahnya alam semesta. Terbelahnya alam semesta ini. Baik. Kelebihan surah Al-Infitar, kata Rasulullah, apabila nak nengok kalian bentuk hari kiamat seolah-olah kalian melihat dengan mata kepala kalian, maka bacalah idza syamsu kuwirat, idza samaa'un fatarat, wa idza samaa'un syaqqat. Tiga tu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Allah taala alam bis-shawab.
tertib surah 82, secara nuzuli 82 juga. Dengan ayatnya 19 di rukuknya ada satu surah ini surah Makkiyah. Tema utama surah peringatan terhadap tipu daya kehidupan dunia yang fana. Peringatan terhadap tipu daya kehidupan dunia yang fana. Nah, disebutkan huru hara hari kiamat nanti. Idza as-samaa'u fatarat, apabila matahari sudah terbelah. Wa idzal kawakibu intatharat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat, apabila laut telah diluapkan. Wa idzal kuburu bu'sirat, dan kuburan-kuburan telah dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, setiap jiwa manusia itu akan mengetahui apa yang sudah diperbuatnya, apa yang sudah dikerjakannya. Hai manusia, apa yang menipumu dengan Rabb, ya, untuk beriman kepada Rabb? Ialah yang menciptakan kamu, menyempurnakan bentuknya. Allahu Akbar. Kemudian dalam bentuk apapun yang dikehendaki ia menyusun tubuhnya. Nah, kemudian Allah Ta'ala sebutkan di sini, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Jadi sesungguhnya atas kalian itu ada malaikat yang senantiasa mencatat. Walaupun khitab ayat ini kepada mereka para sahabat, tetapi maknanya terkandung juga, makna umumnya terkandung untuk semua umat yang lain. Maka oleh sebab itu ingat, ada malaikat yang menjaga kita. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik benar-benar berada dalam kenikmatan. Dan orang-orang yang durhaka sungguh berada dalam neraka. Kelak nanti mereka akan apa? Ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Mereka akan mengetahui kelak apa yang mereka kerjakan. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik benar-benar berada dalam kenikmatan. Orang-orang fujar dalam neraka jahim. Mereka akan dibakar di sana. Mereka tidak bisa meloloskan diri. Tahukah kamu itu apa hari ad-din? Kemudian tahukah kamu apa itu hari yaumuddin? Itulah hari seseorang tidak bisa membantu orang lain. Urusannya semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu. Allah Ta'ala alam bissawab. Ustaz Zaki silakan